Tetapi dia, Yesus Tuhan, memberikan jaminan itu. Salah satu contoh, penjahat, dua orang yang sama-sama disalib di kiri dan kanan, lalu mempersoalkan tentang Kristus. Tapi ada salah satu yang dia tahu, ketika akhir dia akan mati karena disalibkan bersama Yesus. Tapi dia tahu yang orang pribadi yang di tengah ini, dia adalah juru selamat dunia. Dia mati sebagai manusia, tetapi dia adalah yang akan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Sehingga dia menyesali, dia bertobat di atas kayu salib, dan dia katakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Apa yang Yesus katakan? Yesus bilang, nanti tunggu dulu, atau nanti dulu, atau mudah-mudahan tidak. Yesus katakan begini, aku berkata kepadamu hari ini juga, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus atau surga. Haleluya. Dan kita terus mau merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kita semua, bahwa dia rela berkorban mati bagi saya dan saudara. Dia rela memikul setiap beban persoalan. Dia rela ditutup di atas kayu salib. Dia telah menunjukkan itu sebagai satu juru selamat dunia, hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkuasa atas semua kami. Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Masing-masing kami menikmati urapan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus segala kekuatan kuasa iblis dalam bentuk apapun, baik yang ada berkeliaran dalam ruangan ini atau di luar ruangan gedung gereja ini, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan ada di tempat ini, kedaulatan Tuhan ada di tempat ini, kuasa Allah ada di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba sebagai alat berkat-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kepujian bagi Tuhan. Salam. Lagu-lagu pujian malam hari ini berbicara tentang kesenangan, kesukaan dekat dengan Allah saja, dan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Bapak-bapak saudara semua, pada malam hari ini saya akan, ini sudah malam keempat ya, saya akan berbicara sedikit keras. Tapi harus ingat itu yang tadi malam saya bilang begini, kalau mau kenal orang hanya lihat ini kenari dari kulit luarnya keras, tapi kalau coba pecahkan dia dan lihat dia punya isi dan kemudian ambil isinya campur dengan apa jangan titik, maka betapa orang akan enak dan luar biasa. Orang begini, kalau makan kenari dengan di situ dengan telinga satu, jangan sampai hilang atau lubang telinga sebelah. Haleluya. Bapak-bapak saudara semua, malam hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Baik, kita akan baca secara bersama bergantian mulai dari saya ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristus Yesus Tuhan
karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang dalam penalian dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menatapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan pernyataan sikap iman daripada Rasul Paulus. Kita belajar tentang kisah Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan dengan secara spesial atau unik. Di mana saudara kasih Tuhan pada saat itu, kalau kita cerita kisahnya, dia punya niat rencana yang sangat besar untuk menghambat perkembangan Injil. Dia punya rencana besar untuk bagaimana membunuh akan hamba Tuhan. Dia punya rencana untuk bagaimana supaya mengacau balokkan setiap kehidupan persekutuan orang percaya. Dalam arti bahwa dia benci terhadap yang namanya pertumbuhan rohani. Tapi pada suatu ketika yang kemudian dalam perjalanannya ke Damsyik, disitulah Tuhan punya cara yang unik dan spesial, yaitu dia dibuat tersungkur oleh kemuliaan Tuhan. Maka kemudian disitulah dia dibutakan. Ini cara Tuhan untuk menangkap dia supaya hatinya dengan yang tadi membara itu ditaklukkan. Ini apa? Mencapai suatu keselamatan kekal, yaitu surga. Makanya kemudian disinilah dia setelah mengalami itu semua, dia mengalami pemulihan dengan pengenalan lebih jauh tentang Kristus Tuhan itu siapa, atau Yesus itu siapa. Maka disinilah dia mengambil suatu sikap dan komitmen bahwa hidup dan matiku dari Kristus. Aku terus berjalan mengenal dia, dan kemudian dia terus mengambil suatu keputusan dan mencintai Yesus sampai akhir hidupnya. Dan itulah kemudian dia memperoleh jaminan ini. Bapak-bapak saudara kasih Tuhan, ada dua tawaran yang diberikan kepada kita misalnya begini. Kalau kita melayani, kita terbuka begini. Sekarang dua tawaran. Yang tadi Rasul Paulus kan secara spesifik tadi. Yang tadi dengan segala macam rancangan, niat, dan segala macam yang tidak benar itu, cara Tuhan adalah dengan cara melumpuhkan dia yang tadi, butakan dirinya mata. Supaya menunjukkan bahwa Tuhan itu punya otoritas. Kalau lu main-main, maka saya akan buat ini. Supaya tujuannya apa? You diselamatkan, masuk kerjaan surga. Hal yang tawaran yang kedua adalah lu sudah hidup normal, yang sehat-sehat begini, ikut Tuhan terus. Sekarang dua pilihan ini adalah pada kita. Mau pilihan yang tadi yang seperti Rasul Paulus, kasih sakit dulu, atau daripada mati kasih jeraka dulu, mau itu? Atau pilihan yang tadi yang kedua, saya sudah hidup normal, dia sudah sayang saya, dia sudah temu saya, dia sudah membawa saya, maka saya harus cinta dia terus selamanya. Tentu pasti kita mau yang pilihan yang kedua, toh? Kita tidak mau celaka dulu, baru saya mulai datang cari hamba Tuhan, cari Tuhan, mulai saya mau ikut dia. Kita mau pasti yang pilihan yang pertama. Ini satu situasi yang tentu pilihan. Bersyukur bagaimana saudara semua, kita masih normal, kita masih bisa hidup dengan senang, sukacita, masih bisa bernapas. Maka itu satu maksud Tuhan supaya waktu ini dipergunakan untuk datang dan hidup mau berjumpa
setelah Tuhan ketok, setelah Tuhan kasih dulu palu, setelah Tuhan kasih datang dulu yang namanya sakit penyakit atau yang namanya kelumpuhan seperti Paulus itu, baru kita mulai datang. Itu prosesnya akan lebih berat. Ini yang kemudian Tuhan tawarkan ini semua. Rasul Paulus setelah mengalami ini, dia ternyata belajar tentang siapa Yesus. Dia menemukan tentang Yesus itu ternyata ada yang istimewa, yang sangat istimewa dan mulia. Kenapa mulia? Karena dia itu yang datang daripada Allah dan Allah itu sendiri. Bapak saudara kasih Tuhan, ini yang kemudian dia mengambil keputusan. Kalau begitu yang lalu saya punya kebiasaan saya punya kebudayaan yang saya dulu banggakan itu. Orangnya pintar, intelek, orang itu menguasai hukum Taurat, yang sudah tahu amal bakti, dia punya kebajikannya, sudah melakukan perbuatan baik, dia tidak catat celah, dia banggakan itu. Tapi dia sadari bahwa setelah dia dibentuk oleh Tuhan, dia tahu bahwa semua itu belum dan tidak akan menjamin untuk dia masuk kepada suatu kehidupan kekal. Yang bisa menentukan dia adalah dia harus belajar dan percaya mengaminkan bahwa hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan. Itulah yang mulia. Ini yang kadang-kadang mama saudara kasih Tuhan, kita masih dibawa dalam satu situasi kebudayaan ataupun tradisi yang membuat kita pada akhirnya tetap bangga dan lupa. Apa kita mampu untuk melepaskan ini demi ikut dan cinta Yesus, atau kita masih seperti ini? Saudara kasih Tuhan, saya mengambil contoh. Masih kenal yang namanya Opo Corona. Opo Corona, yang jadi istri namanya apa? Di sini bilang Ina Tanah Corina. Corona tahu kok? Siapa pernah kenapa yang Corona? Virus Corona. Saudara, tahun 2019 ya, 2019 mulai kejadian seluruh dunia toh. Indonesia di tahun 2020, kalau tidak salah ya. Saudara kasih Tuhan, ini yang kemudian saya mau ambil contoh begini. Pada saat mulai Corona melanda seluruh dunia dan kemudian masuk ke Indonesia dan NTT dan kemudian masuklah ke Flores. Ada satu hal yang dibangun begini. Orang kembali kepada satu pemahaman yang tadi Rasul Paulus angkat ini. Satu contoh. Ada satu tradisi yang dibangun, yaitu apa? Saya lihat di internet maupun di Facebook, saya temukan di situ begini. Satu ketika begini. Pada saat mulai Corona baru hanya satu orang kena di Momere dan Flores, itu baru 112 ND, Manggarai dan seterusnya, itu baru 112. Orang mulai kumpul, ini pejabat-pejabat pemerintah. Ini tokoh-tokoh juga terlibat di dalamnya, tokoh agama. Ini juga yang terjadi tokoh-tokoh masyarakat. Mulai bawa begini, bentuk sesajian, kemudian membangun suatu ritual. Pergi bawah sepertinya begini. Di batu besar, di pohon besar situ, mulai dia taruh situ. Dan saya ada zoom, pakai ini tarik sedikit besar. Saya di situ apa? Ada daging babi punya paha dan daging besar, mungkin sekitar 5 kilo lebih. Taruh di situ. Setelah itu taruh lagi apa? Rokok Surya 12, rokok Surya 16, rokok Marlboro. Kemudian di situ pemanti yang gagah punya. Ini untuk tujuan apa? Di situ dia tema apa? Tujuannya supaya usir itu Corona. Buat ini supaya usir itu Corona. Saya ngomong sama istri begini, tanda bahwa Corona ini akan semakin merajalela. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Belitunglah pemerintah semua oleh kenapa? Tiba-tiba Corona merajalela di Pulau Flores. Saya bilang buat terus, menghina-hinakan sang juru selamat, menghina-hinakan Allah. Maka kemudian terjadi perambatan, kemudian Momere Kabupaten Sikap masuk kemudian dari Ringgi 1 di seluruh kabupaten di ada di NTT. Saya bilang kemudian khotbah kepada saya, bertobat, lepaskan semua itu kalau mau diselamatkan.
Saudara, saya buka video-video saya mesbah dan saya lempar di forum-forum peduli ratifikat dan lain sebagainya, segala macam. Mulai situ mulai orang aminkan dan mulai kemudian doa beritakan firman dengan cara semua apa yang kemudian yang tadi kita banggakan dengan semua Farisi ini. Mulai kita minta pengampunan belas apa yang terjadi melandai dia. Ini yang kemudian Rasul Paulus melihat ini. Kalau dia punya kebiasaan ini, dia tidak tinggalkan. Ada budaya kita yang bagus, benar, itu budaya yang bagus. Tapi ada yang kemudian seperti contoh tadi, ini tidak benar. Dia sudah rela mati di atas kayu salib, kita menghinakan dia lagi. Tidak akan bisa bermanfaat. Apakah kemudian yang membuat begitu pohon besar dengan ini apa? Ini apa? Waktu besar dia ini. Kasihan, setelah itu saya bayangkan begini. Dia punya istri, anak di rumah barangkali. Minta misalnya anak minta buku tulis saja. Alasannya minta ampun. Tapi untuk ini waktu besar ini dia rela untuk kasih daging babi di gila. Dia rela beli rokok untuk kasih ini waktu besar. Mati yang tidak bisa memberikan satu kehidupan. Tapi anak istrinya minta untuk beli beras karena habis. Susahnya minta ampun. Di sini tidak ada gila, tidak ada. Ini saudara, Tuhan ini satu hal yang kita harus lepaskan. Kalau mau komitmen ikut Tuhan dan cinta Dia selama-lamanya, maka harus mulai melihat ini. Kenapa tadi tujuan terakhir Paulus sebut dalam ini? Supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Saya sering katakan di mana-mana begini. Lu punya amal bakti, soleh, semua sudah betul. Lu punya amal lakukan segala macam kebajikan sudah betul. Semua itu tidak salah. Tapi satu hal yang you harus tahu adalah lu harus tahu Dia. Yang terpampang di atas kayu salib itu, Dialah yang menentukan di dalam kerajaan surga. Dia yang menentukan. Tidak ada yang lain. Temukan di ajaran manapun tidak akan bisa menemukan siapa yang bisa memberikan jamin. Tetapi Dia, Yesus Tuhan, memberikan jaminan itu. Salah satu contoh, penjahat dua orang yang sama-sama disalib di kiri dan kanan. Mereka dua mempersoalkan tentang Kristus. Tapi ada salah satu yang dia tahu. Dia tinggal ketika akhir dia akan mati karena disalibkan bersama Yesus. Tapi dia tahu yang orang pribadi yang di tengah ini, dia adalah juru selamat dunia. Dia mati sebagai manusia, tetapi dia adalah yang akan datang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Sehingga dia menyesali. Dia bertobat di atas kayu salib dan dia katakan kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Apa yang Yesus katakan? Yesus bilang, nanti tunggu dulu, atau nanti dulu, atau mudah-mudahan tidak. Yesus katakan begini, hari ini juga aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus atau surga. Haleluya. Itu luar biasa. Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Maka itu luar biasa. Keputusan ikut Tuhan, cinta Dia, cinta selama-lamanya. Ini yang Rasul Paulus temukan rahasia besar di sini. Bukti dua orang penjahat, yang satu penjahat ini. Dia hidup dari detik terakhir. Ambil keputusan. Untung saja saudara Kristus dia tidak mati. Kalau mati berarti tidak ada bunga. Tapi sepanjang dia mati, dia tidak ingin lagi menentukan yang hidup. Ambil keputusan, akui Dia, percaya Dia sebagai juru selamat, maka dia diselamatkan. Itu satu hal yang luar biasa. Maka demikian sini Rasul Paulus mengambil satu hal ini supaya menyatakan kepada seluruh dunia, supaya kalau mengambil keputusan ikut Tuhan sang juru selamat Yesus Kristus, maka harus mulai belajar untuk tinggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan ini. Ini Bapak Saudara Kristus. Ada satu hal yang begini. Saya temukan begini. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau saya ketemu pada saat saya kakak Muhammad kami suaminya meninggal. Kemudian pada waktu itu hadir wali kota Kupang, orang besar juga, Pak Sapa, Rio Korea, masih hadir juga datang semua. Kemudian
datang pejabat-pejabat semua, hujan lebat semua ini. Ini sudah mau acara, ini. Kemudian Susi sudah begini. Susi omong lagi, saya Susi masih percaya begini. Ini coba ambil itu waktu kolor, lempar di atas supaya hujan berhenti. Saya dalam hati begini, itu kolor merek apa tuh? Supaya lempar di apa? Lempar di atas supaya hujan berhenti. Saudara, kalau memang seperti ini, kalau betul itu dia benar, itu yang tadi merek itu, yang kolor itu yang bisa membawa mujizat. Saudara, kenapa waktu banjir bandang atau Jakarta yang sekarang ini banjir bandang itu, kenapa gubernurnya itu yang pimpin? Ayo mari kita anak-anak kita punya dan lempar di atas supaya hujan berhenti dan banjir tidak lagi. Begitu bisa. Saudara, kemudian setelah berjalannya waktu tadi yang Susi saya ini ngomong begitu, hujan tidak turun, saya ler di isi Susi begini. Bagaimana? Jangan sampai kurang satu lempar lagi yang berikut lagi. Ini saudara ini yang keliru di sini. Tidak bisa, itu hanya satu pemahaman yang membawa kita kepada sikap yang tidak beres. Ini saudara yang kemudian di sini Rasul Paulus mau melihat ini semua untuk bahwa kita mari hargai dia. Temukan kemuliaan yang besar hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang tadi saya sudah singgung, toh? Dialah yang menentukan tentang di dalam kerjaan saudara. Tidak ada yang lain. Dia menentukan. Ya saya berangkat yang mungkin pengenalan tentang Rasul Paulus ini berangkat begini. Saya mau begini. Dia adalah Allah. Yesus Kristus adalah manusia sempurna, sejati, tetapi dia adalah Allah yang turun menjadi hamba seperti manusia sama seperti saya dan saudara. Kemudian dia rela mati di atas kayu salib. Itulah Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Dia juru selamat. Dia dari Allah, dia menjadi manusia. Kalau kita membaca di mana? Yohanes 1 ayat 1. Tahu? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menurunkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Anak ini sebenarnya itu hanya label karena dia ada di dalam dunia manusia yang keluar dari Allah. Tapi dia adalah Allah. Maka Rasul Paulus menemukan di sini dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang kita harus tahu di sini. Yang kemudian yang berikut adalah dia mengenal sendiri di dalam di sini bahwa Yesus Kristus ini adalah Allah yang tadi yang adalah juru selamat satu-satunya dan tidak ada juru selamat yang lain. Jadi ada orang yang begini, ada juru selamat ini untuk sampai di sana. Tidak ada. Juru selamat itu hanya satu, yaitu Allah. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Coba buka kita buka di ayat perjanjian lama dulu, Yesaya 43 ayat 11. Coba baca di situ. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada. Haleluya. Allah memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Orang di mana-mana non-Kristen ataupun anti-Kristus, dia mengatakan kalau begitu ada juru selamatnya ada dua. Allah itu dan kemudian Yesus juru selamat. Saudara kekasih Tuhan, saya mengatakan begini, dia yang Allah yang satu-satunya juru selamat ini, dia ini yang tadi yang firman menjadi manusia, dia ini yang menjadi manusia, ini yang mulia, yang Rasul Paulus pelajari. Dia yang tadi satu-satunya yang juru selamat itu menjadi manusia, Yesus Kristus, dan itulah dia juru selamat yang menjadi manusia, yaitu Allah yang satu. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan yang ayat yang sebelum. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Allah, turun menjadi manusia, Kristus Tuhan di kota Daud. Dia Allah, dari untuk menyelamatkan dunia yang dia
kayu salib supaya saya dan saudara diselamatkan. Tanpa dia Yesus tidak ada satupun yang bisa diselamatkan kecuali begini, percaya dia dan juru selamat. Makanya saya bilang tuh, lu nggak punya jabatan, kedudukan yang hebat, kekayaan hartamu boleh, tidak masalah. You punya kebajikan, kesolehan, segala macam amal bakti benar adanya. Sekalipun you berkata Allah Akbar, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi ingat, kalau lu tidak akui dia sebagai Tuhan dan juru selamat, tidak akan masuk surga. Karena dia penentu. Yang berikut Yohanes 16 ayat 6. Rasul Paulus mengalami pengenalan dirinya sehingga dia ambil keputusan ikut dan cinta Yesus selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah pengenalan yang Rasul Paulus tahu rahasia ini betapa mulianya. Dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah, yaitu Yesus Kristus, sang manusia sejati itu. Dia temukan di sini. Dia yang tadi Allah. Dia yang firman menjadi manusia. Dia yang juru selamat. Kemudian dia yang kemudian pikul itu salib. Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya apa? Berkat itu sampai kepada seluruh bangsa. Segala kutuk-kutuk yang tadi sakit penyakit, kutuk-kutuk yang segala macam ini yang tidak bisa dia ubah itu menjadi berkat. Yang penting apa? Pandang dan percaya itu salib. Coba Galatia 3:13-14. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya, luar biasa tuh. Dia yang tadi Allah, firman yang adalah Allah, dia juru selamat, dia menjadi manusia dan dia ada di dalam dunia. Kemudian dia menjalani itu dan dia pada saat memikul salib. Pada saat dia di atas kayu salib, dia pikul itu semua beban. Dosa, kutuk, dosa apapun, sakit penyakit, dosa yang dimana ladang segala macam apapun bentuk yang sudah diikat oleh hukum Taurat ini, dia bebaskan di atas kayu salib, dia terima itu kutuk. Bapak-bapak saudara semua, pada saat Yesus di atas kayu salib, maka firman hukum Taurat ini tergenapi bagi Yesus. Terkutuklah orang yang di atas kayu salib. Sebenarnya manusia ini yang dikutuk oleh Allah. Tapi pada saat Yesus Kristus sang manusia itu ada di sana, maka Allah Bapanya itu kutuk dia di sana. Terkutuklah itu Yesus di atas kayu salib. Yesus siap menerima kutuk, menjadi kutuk. Supaya apa? Manusia harus diselamatkan. Umatnya harus diselamatkan. Orang-orang yang dia kasih harus diselamatkan. Dia rela di atas kutuk di sana. Tujuannya adalah apa? Berkat-berkat yang Tuhan sudah ikat dengan Abraham ini harus sampai kepada seluruh bangsa. Maka saya jadi ngomong tuh, berkat yang datang itu datang seluruh dunia harus dinikmati. Indonesia harus dinikmati. Tidak mengenal agama apapun. Maka di situ berkat bagi seluruh umat ini harus tergenapi. Kemudian datang kepada Indonesia, seluruh EGT sampai dengan Sabu dan Raijua ini. Seluruh harus terbebas dari kutuk ini. Tetapi dengan catatan, harus mengakui dia sebagai juru selamat, harus percaya dan kemudian berbalik, bertobat dan hidup secara benar ikut firman. Supaya apa? Terlepas dari ikatan kutuk ini. Kalau masih ikatan ini tidak bisa masuk surga. Ini yang Rasul Paulus melihat betapa mulianya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia datang kemudian membuat ini. Bapak saudara kita hati-hati. Karena segala situasi zaman-zaman hari-hari ini,
Kita harus hati-hati karena begitu. Penggenapan ini penggenapan firman terjadi. Tadi saya ingat tentang corona ya. Coba Pak Mama hitung corona. Sejak 2019 dia kemudian mulai lagi di 2003 toh, menuju ke pertengahan. Artinya kita sudah di pertengahan 2003. Coba hitung 2019 tambah 3 tahun setengah. Berapa? 2023 toh? Setengah tahun di 2003. Genaplah Alkitab. Akan terjadi kesusahan besar bagi seluruh dunia, yaitu 3 tahun setengah. Ini penggenapan firman sedang terjadi. Percaya atau tidak, saya sudah sampaikan. Tujuannya apa? Supaya ingatkan seluruh dunia ini kebenaran yang telah dibuktikan oleh Yesus Kristus itu Tuhan. Supaya kita mau kembali dan kemudian datang dan mau hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena dia sudah rela dikutuk di sana. Silakan Allah Bapaknya kutuk dia di sana sebagai manusia. Dia rela supaya semua harus diberkati. Sakit penyakit disembuhkan. Kalau dia percaya mujizat itu tidak akan pernah berubah. Dalam nama itu akan terjadi kelepasan. Berkat Abraham disampaikan keturunan-keturunan akan terjadi besar dan luar biasa. Diberkati generasi-generasi dan kemudian yang penting juga adalah orang bisa menikmati Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara tidak bisa memiliki Kristus. Alkitab berkata bahwa kalau orang tidak memiliki Roh Kristus itu Roh Kudus, maka dia bukan milik Kristus. Silakan lu banggakan di sana bilang, saya punya Allah Akbar, saya punya Allah Maha Hebat, semua dan lain sebagainya. Saya melakukan amal bakti, saya punya ini dan itu, betul saudara. Tetapi kalau tidak memiliki Roh ini, yaitu Roh Kudus, Roh Kristus ini, maka tidak akan bisa memiliki itu semua kerajaan surga. Karena itu satu adanya. Ini Bapak sebagai Tuhan. Maka semua yang kita lihat akhir-akhir ini juga, coba orang buka ya. Saya ini di media sosial Facebook. Dalam tempo 1 detik, 1 hari kita lihat 1 menit. Saya jangan pakai detik itu terlalu pendek. 1 menit atau sampai dengan 1 jam. Muncul tiba-tiba kedukaan dan rajalela di mana-mana. Bahkan mencampur dari anak kecil sampai dengan orang yang sudah lansia. Apa pertanda ini? Tanda bahwa semua ini akan pasti terjadi dan ini terus terjadi. Kalau kita mau belajar baik-baik, maka inilah yang dinamakan tentang suatu bentuk pengangkatan. Karena saya heran begini, kok pendeta-pendeta kita banyak pendeta-pendeta yang sana yang baik. Makanya kuncinya Rasul Paulus dia belajar firman Allah kebenaran. Dia tidak pakai dia punya kebenaran, tapi dia menemukan kebenaran sejak kemudian dia menemukan ini. Ternyata di sini letaknya Yesus Tuhan harus diagungkan tinggi, harus dimuliakan tinggi. Orang lain pakai sana sini, orang lain sini ini Alkitab, sini ini salib. Orang berkata tentang salib lagi, menghina-hinakan bahwa itu salib itu miring ke kiri, miring ke kanan. Itu dari mereka yang seberang. Ada lagi yang setelah itu dia bilang katanya pendeta, dia jadi mualaf, dia pergi lagi mulai hina-hinakan ini salib. Saudara pernah dengar salah satu kan? Sementara dia menghina-hinakan dan apa? Injak Alkitab atau kejian. Apa yang terjadi? Mau mati. Setelah mau mati dulu baru bertobat. Jangan main-main dengan salib. Ada saudara masuk baru dengar saudara viral baru di Brasil. Brasil itu mayoritas Kristen. Saya tidak tahu sebut Kristen mana, tapi saudara bisa cari di internet. Salah satu ataupun 3 urutan 3 besar di dunia Kristen. Tetapi apa yang kemudian? Dia membuat satu ritual kayak Paskah begitu, arak-arakan Paskah, salib, sambil atas gambaran Lucifer setan, sambil ejek olok hina di Yesus yang disalib. Tidak sampai satu rencananya kan rencana 3 hari kegiatan itu, tapi tidak sampai satu kali 24 jam. Apa yang terjadi? Banjir melanda kota ibu kota Brasil. Apa yang kemudian? Ratusan orang harus dikenanya. Jangan menghina-hinakan itu salib. Jangan menghina-hinakan karena Allah menghina dia sebagai manusia, tetapi Allah itu ada hidup dan sedang kita buat main-main dia. Jangan anggap remeh. Kesempatan untuk kembali dan ikut dia dan ambil keputusan cinta Yesus selamanya. Dan saudara saya ini sementara bermain yang dia punya tawaran-tawaran yang manis. Saya kadang-kadang bilang, wah ini keinginan yang sepuluh gambaran ini enak. Apalagi ingat anak-anak muda.
sudah ambil keputusan ikut Tuhan seperti ambil keputusan. Jangan kemudian hati-hati dan sekarang kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Ini satu cara itu sebagai satu bentuk yang masal untuk menggiring orang supaya dia tidak masuk neraka sendiri, tapi dia mau supaya ada banyak yang masuk di sana. Tuhan punya berbeda. Semua harus masuk surga. Bagi yang percaya, bagi yang mau mengikuti sebagai Yerusalem, bagi yang bertobat, ikut firman-Nya. Yang saya contoh kemarin, rajin gereja, ibadah pemuda, persekutuan doa, semua bergerak terus semua. Itu supaya itu bagian. Ini suatu masa-masa orang bilang ibu sebentar membuat tawaran. Saudara, ada satu kisah cerita begini. Ada seorang penjahat besar. Dia suka bunuh orang, pencuri, perkosa, dan lain sebagainya. Dia bangga itu. Tiba-tiba, ini ceritanya betul terjadi di suatu kisah. Kemudian ditembak. Kalau tidak salah di bagian apa? Di bagian utara sini. Masuk ruang ICU, kemudian di situ dia punya rohnya terangkat. Ternyata dia dibawa oleh malaikat ke satu tempat yang di situ itu ada nightclub. Nightclub apa ya? Di situ pesta pora mani cahaya. Dia temukan di situ ada John Travolta ada. Dia temukan di situ ada Michael Jackson yang almarhum. Dia temukan di situ ada Nicky Adrina semua. Ada semua orang dangdut di segala macam yang semua. Wah, dia bilang begini, ini malaikat, ini tempat ini saya suka. Karena ini dia enak di sini, ada mandi cahaya, ada dangdut, ada pesta pora di sana segala macam. Jadi saya akan pulang, saya akan berbuat dosa lagi. Setelah dia sembuh, saudara, ceritanya, dia pergi dan dia buat lebih kejahatan berlipat kali ganda. Kemudian dia ditembak oleh polisi di Texas ini, mati kemudian. Malaikat yang sama jemput dia, bawa pergi di tempat yang sama, tapi sudah berubah menjadi lautan api neraka. Dia ngomong sama malaikat begini, oh malaikat, kenapa bulan yang lalu saya datang ke ini ada mandi cahaya, ada Nicky Adrina, John Travolta, ada Michael Jackson dan lain sebagainya di sini, ada dangdut dan semua goyang famili yang penuhan ya. Ini ada di sini, kenapa? Malaikat bilang begini, oh tidak, bulan yang lalu itu bulan promosi, ini bulan kenyataan. Hati-hati saudara, anak muda di sini, hati-hati dan semua kadang-kadang ini satu bentuk bangun yang enak, yang benar, ini membuat kita pengkedagingan ini mengenakan mata dan lain sebagainya. Kemudian ini, tetapi kemudian ini menjerumuskan orang masuk ke dalam suatu kehidupan neraka kekal. Tapi ikut Yesus itu tidak gampang. Sengsara, menderita, padahal ikut Tuhan kan bilang ini, tapi lalu bilang apa? Ikut Tuhan terlalu manis ini, biar pikul salib toh, tapi terlalu manis. Tetapi pikul salib habis itu, yang disalib sana itu Yesus, bukan kita. Beban itu dia pikul di sana, dan kita diselamatkan. Saudara cerita kisah tahu toh, ya Simon Grady ya pikul salib toh. Simon Grady pada waktu dipaksa pikul ini salib, dia kan bukan murid Yesus. Dia datang dari Afrika sana, dari Kerene sana Afrika. Dia datang untuk mau buat acara pesta Paskah itu yang dilakukan oleh bangsa Yahudi karena dia seorang bukti turunan. Tapi dia datang di sini tiba-tiba ada 3 orang sementara pikul salib. Salah satu adalah sosok yang Yesus Kristus ini. Dipaksa untuk dia pikul di salib. Padahal dia datang untuk senang-senang pesta pora ini, panen raya di Israel ini. Tapi kemudian apa datang dia paksa dia pikul salib. Dia pikul sampai dia pandang Yesus yang sudah bersusuran tetesan-tetesan darah. Dia pikul terus sampai di bukit Golgota. Sampai di saat itu saudara, kalau kita ikuti di film, sampai di bukit Golgota, dia pikir dia yang pikul di salib itu dan dipampang di situ, dicampur. Tetapi apa yang kemudian? Sampai di situ, salib itu dialihkan kembali kepada Yesus. Yesus yang maju ke depan, dan Yesus yang kemudian pada saat itu yang dipakukan dan dipampang di sana. Saudara perhatikan itu film. Saya tertegun di situ. Simon bercerita begini dengan menangis air matanya. Ternyata saya bukan yang disalibkan, saya bukan yang dicambuk, saya bukan yang dimahkota duri, tetapi Dia Yesus Tuhan yang ada di sana. Saya hanya pikul ini bau dipakai pundak ini. Saya saudara alami sakit penyakit, penderitaan karena ikut Tuhan. Semua yang ada itu hanya bersifat sementara untuk
kayu salib supaya saya dan saudara selamat. Inilah yang kemudian Rasul Paulus menemukan pengenalan semua di sini. Yang penting saudara, kita sudah hidup dekat dengan Tuhan, sudah dalam catatan buku kehidupan dan domba Allah. Ini yang harus kita haruskan. Yang saya dan saudara seperti hari seperti ini bukan berarti yang tidak hari itu tidak. Yang rajin gereja, persekutuan doa, ibadah, pemuda dan lain sebagainya macam, semua yang sudah ada kegiatan Roh Kudus yang diri kita menggerakkan kita untuk jangan buat salah dan buat benar itu sebenarnya harus sudah memiliki tanda bahwa saya dan saudara itu sudah punya ada buku terdaftar dalam buku kehidupan sebelum kita lahir ini, sebelum dunia diciptakan itu kita sudah dicatat itu semua. Maka harus jangan supaya kita dicolek. Ini harus dijaga saudara. Mempertahankan itu sangat sulit. Harus hargai dia supaya apa? Dia tulis, jangan sampai dia colek dari ibunya. Kita sudah ada di sini saudara, supaya kemudian pada saat kebangkitan nanti, pada saat dia datang yang kedua kali untuk kerajaan 1000 tahun itu, maka di situ orang-orang yang sudah meninggal ini, maka yang berbuat baik, yang melakukan kebajikan, dia akan dibangkitkan oleh siapa? Bukan Allah. Yesus ini akan punya kuasa karena dia telah diberikan kuasa sebagai manusia Yesus, tetapi itulah Allah. Dia menentukan yang membangkitkan saya dan saudara. Sekalipun saya ikut Tuhan, cinta Tuhan, menderita semua sampai mati, ingat kebangkitan nanti yang akan datang kita dibangkitkan. Daniel dia sudah tahu pada waktu dia melihat bagian ini, dia tahu bahwa akan muncul sosok Sang Allah yang akan turun menjadi manusia dalam hal menggenapi buku kehidupan ini. Coba baca Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Daniel 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berikutnya akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesatan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Haleluya. Daniel sudah melihat pada masa yang akan datang akan muncul Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Daniel sudah tahu. Allah memberikan penglihatan. Daniel perhatikan itu. Bicara tadi tentang yang namanya barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel tidak sebut kitab mana, tapi dia tahu kitab itu adalah kitab yang di dalamnya adalah Anak Domba Allah. Anak Domba Allah yang memegang kitab itu. Yang melihat di sini, oh di sini betul tidak yang oleh mereka ini bilang khotbah begini segala macam, sedangkan hidupnya tidak ada perubahan. Hanya pantang di sini, omong keras, tapi dia hidup sendiri jauh daripada Tuhan. Tuhan catat itu semua. Ini omong kosong. Atau yang lain segala macam. Ini yang kemudian semua ada di sini. Ada di dalam buku kehidupan, buku Anak Domba Allah. Di dalam Wahyu juga ada pada sendiri. Ini saudara kasih Tuhan yang kemudian yang berhak membangkitkan itu adalah Yesus dia sendiri, tidak yang lain. Membangkitkan pada akhir zaman dan pada tentang kehidupan kerajaan 1000 tahun. Itu Yesus Tuhan. Yang kemudian Alkitab berbicara di sini dari yang tadi bahwa orang yang bijaksana artinya orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang ikut Tuhan sampai mati, yang saya sering katakan penginjil hamba Tuhan, para gembala-gembala, semua pendeta yang terus melayani apapun mengalami penganiayaan dan sebagainya, dia akan bersinar selama-lamanya. Ini menurut catatan Alkitab yang diilhamkan kepada Daniel. Dan Yesus menjamin itu semua. Yang kemarin saya sudah kasih contoh ya. Petrus bertanya, Yesus kami sudah ikut engkau sekian lama. Apa yang kami dapatkan beroleh? Yesus jawab apa? Karena demi aku dan kerajaan Allah, demi pekabaran Injil, ingat ini, masa ini juga engkau akan mendapat sekian ganda kali lipat.
rumah, pekerjaan, apa ladang, keluarga dan lain sebagainya berlipat ganda yang akan beroleh. Tuhan jamin. Saya sudah beberapa hari saya sudah sampaikan saya di hidup kan? Tuhan jamin. Makanya kemarin saya semua melayani, semua tidak mengenal para pendeta, gembala, seluruh bahkan majelis, presbiter, semua pemuda segala macam bergerak dan terus melayani. Dan nyatakan, sampaikan bahwa berita ini sangat besar, mulia dan sukacita, keselamatan terjadi. Jangan kemudian kita bangun satu pemikiran pemahaman lebih tadi saya jatuh. Yang kemudian di sini, Bapak sebagai Tuhan. Yang terakhir begini, jangan tadi saya bilang pendalaan kita, contoh. Satu ketika begini, kita sering pakai kita punya akal logika. Saya contoh begini. Satu ketika ada perlombaan siapa kepala kota yang terbaik. Saya omongin sendiri. Kalau ada yang kepala kota sama dengan saya sama kita ini mungkin satu jurusan. Perlombaan kepala kota dan yang kepala kota ada 3 orang sudah siap untuk mengambil kepala kota ini siapa yang terbaik. Kemudian muncullah kepala kota yang pertama. Dia bilang begini, kepala kota yang pertama dia tunjuk di menjidat dan dia kota di depan tuh. Maka panitia kebetulan ini pakai wasal logat kupang, dia bilang begini, kota di depan maju. Botak dengan saya pasti orang hebat. Saya botaknya di depan. Langsung panitia bilang begini, betul kalau lu botak di depan, lu seorang pemikir. Maka dia belum bisa. Lu baru pemikir. Kemudian muncullah orang yang kedua, botak yang kedua. Botaknya di depan dan botaknya di tengah. Tidak, botaknya di tengah. Yang tadi di depan, ini botaknya di tengah. Dia pasti saya, tadi dulu kan di depan saya punya di tengah, pasti saya yang juara, karena saya botakkan di tengah sini, bisa untuk helikopter, landasan di sini. Kemudian pada saat dia maju, panitia begini, lu tuh botak di tengah, yang tadi pemikir, sekarang botaknya betul, akui, lu botak di tengah berarti pintar. Kemudian yang tadi botak di sini, pemikir kok, sonde, juara. Botak yang di sini, yang tadi di atas ini juga yang tadi pintar. Sini pintar, ini pemikir. Ini yang terakhir yang seolah ngomong, saya pasti juara karena saya ada dua-duanya. Botak di depan sampai botak di tengah sini, maka saya pasti juara. Maka panitia bilang begini, lu pikir lu pintar. Botak di depan, botak di, lu pikir lu pintar, semua ditolak. Jadi kadang-kadang kalau mau pemahaman saya itu begini dan saya bisa, saya hebat, tidak bisa. Rasul Paulus menemukan hanya kebenaran yang sejati ada di dalam firman dan kemudian dialah Yesus Juru Selamat dunia. Maka kemudian dia belajar terus, tetap setia, teguh dan melayani Tuhan terus hidup, dan kemudian itulah jaminan kemudian dia temukan di sini. Kalau mau supaya diberkati, diselamatkan, harus percaya mengakui dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan pasti diselamatkan, dan kita juga diberkati Tuhan, dilepaskan dari segala kemudahan, juga yang terakhir kita hidup di dalam kerajaan surga yang dekat. Haleluya. Baik Bapak Saudara Tuhan, mari kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya terbatas di dalam hal menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan satu bagian PR bagi saya dan saudara untuk terus kita belajar lebih jauh, lebih dalam tentang firman Allah. Minta Roh Kudus untuk terus memampukan saya dan saudara untuk memampukan dengan ilham kemampuan hikmat untuk terus mendalami lebih jauh, supaya kita menemukan lebih dalam tentang kasih setia Allah, bahwa dialah Allah yang kemudian telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia. Dia rela kemudian menjadi juru selamat, Allah yang juru selamat yang adalah Yesus Tuhan itu. Kemudian dia rela mati di atas kayu salib, dan dia telah menunjukkan bahwa dia menentukan untuk keselamatan kekal. Dia juga telah menawari kutuk supaya berkat-berkat itu terbuka lebar bagi saya dan saudara. Kita menyanyi satu pujian kepada kita Yesus. Haleluya. Saya minta pujian kepada Tuhan. Kita terus merenungkan pemahaman benar sebuah kesempatan dan suatu keputusan seperti ini. Bahwa Tuhan saya mohon mengambil keputusan yang terus ikut Tuhan, cinta Tuhan Yesus seterus dan selamanya. Bahwa saya dan saudara terus akan mengalami lawatan Tuhan
masa depan anak-anak, tapi kita ada dalam satu titik yang mungkin tak berdaya. Dalam hal ekonomi, saya hanya punya hidup seperti ini. Saya punya kehidupan hanya penghasilan seperti ini. Apakah bisa anak saya bisa sampai sekolah tinggi? Ataupun masa depan yang lebih baik, percaya dalam nama Yesus. Dia telah memikul tanggung semua di atas kayu salib. Berkat Abraham itu tercurah bagi semua yang ada. Terbuka jalan-jalan berkat, usaha-usaha bisnis, ladang-ladang semua terbuka berkat-berkat dalam nama Yesus. Dan berkat Tuhan terjadi. Berkat Abraham itu dicurahkan bagi saya dan saudara, bagi semua. Saya dan saudara yang setia melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai presbiter, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengajar, sebagai orang-orang yang bekerja di dalam pelayanan-pelayanan, persekutuan doa seluruh, mendapat berkat, anugerah, apa yang ada pada saya dan saudara, hikmat, refat, urapan, kasih karunia, itu anugerah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saudara dan saya sudah benar mengambil keputusan bahwa saya tetap ikut Tuhan, cinta Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap setia, taat sampai mati seperti Kristus. Maka Tuhan memberitahukan itu semua, bahwa masa ini juga Tuhan menggandakan sekian kali lipat, dan masa yang akan datang kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Ya Allah ya Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas jawaban-jawaban doa yang Tuhan telah berikan. Kami bersyukur atas semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Semua keterbatasan hamba Engkau gantikan dengan kesempurnaan lewat Roh Kudus, Rahmu yang tercurah bagi seluruh kami semua, supaya kami boleh menemukan kemuliaan yang tertinggi yang segala-galanya, itu kebenaran yang sejati, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur atas segala berkat anugerah itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami kembali. Kami tidak akan pernah kecewa, karena kami sudah punya keputusan yang benar. Kami sudah punya iman yang benar, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami pulang dengan damai sejahtera. Yang sakit mengalami proses kesembuhan pemulihan. Yang belum mendapat pekerjaan dalam nama Yesus. Yang punya usaha yang jatuh bangun dipulihkan dan memperoleh itu. Yang punya ladang dan mengalami situasi mengalami berkat-berkat yang tergantikan oleh kutub-kutub yang tadi. Hidup dalam kasih karunia berkat yang terus melayani sebagai hamba Allah, terus memiliki spirit roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, seluruhnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera sukacita Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berada dengan saudara semua di rajuan di Tuhan. Ini juga bagian bawah yang ada beberapa gereja oleh hamba-hamba pendeta ibu pendeta yang telah membuka pintu hati mereka, yang telah bekerja membantu, yang telah membuat suasana ataupun jemaat untuk hadir seperti ini. Diberkatilah hamba-hambamu ini, diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah setiap pertumbuhan jemaat yang mereka layani. Hari demi hari orang semakin penuh dalam gereja, semakin melimpah karena mereka sudah menemukan bahwa yang mulia yang agung itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Para presbiter semua diberkati, semua menjadi mitra pelayanan yang sungguh-sungguh menyatakan kepada dunia bahwa kami semua adalah bagian daripada rencana Tuhan. Ada di dalam catatan kehidupan anak domba Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami dipedulikan, diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang terjadi. Ada begitu Tuhan banyak beban-beban persoalan yang sedang Tuhan tahu hati masing-masing. Tuhan memberkati dan kami percaya Tuhan semua penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ini sembahyang doa kami Bapa. Sempurnakan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.